yang dikenal dengan udaranya yang sejuk, mahasiswa dari berbagai penjuru dan kreativitasnya yang terus tumbuh. Di tengah geliat UMKM yang berkembang di kota ini, ada salah satu brand lokal yang menonjol karena keunikannya, yaitu Asto ID. Dari bunga menjadi aksesoris, dari ide kecil menjadi bisnis yang bermakna. Hari ini kita akan mengenal lebih dekat sosok di balik Asto ID dan bagaimana strategi mereka membangun usaha kreatif yang tak hanya cantik secara visual, tapi juga kuat secara manajemen. Sebelumnya bisa perkenalkan dulu mas, namanya siapa, dan juga di Asto ID ini masnya itu posisinya sebagai apa sih? Nama Khairon Fantoni, kalau panggilan bisa dipanggil Khairon. Untuk posisinya, aku ini salah satu dari founder Asto ID, pendiri Asto ID. Ini mulai usaha Asto ini tuh dari mana dan dari kapan sih? Terus apa sih motivasinya bikin usaha ini? Kalau pertama usaha ini itu berjalan di 2020. Nah, 2020 itu ya biasa awal-awalan kan. Pertama itu jalani biasa-biasa aja, cuma nerima pesan-pesanan, terus kayak dari mulut ke mulut itu jualannya. Motivasinya bikin usaha Asto ini tuh dari mana sih gitu? Kok bisa tercetus bikin usaha resin ini? Kalau motivasi sih gimana ya? Awalan pertama itu kan aku punya sama rekan aku founder satunya. Itu kan circle-nya itu circle bengkel, punya circle bengkel. Nah, kebetulan di situ itu ada salah satu temen yang mainan resin. Mainan resin itu kan resin itu buat bahan penambal tangki. Nah, dari situ kepikiran, wah ini kayak seperti video-video di Facebook gitu ya, kayak kan pernah lihat gitu. Nah, itu awalnya kita minta ini tuh, kemudian dari situ kita mulai tuh bikin-bikin gitu. Tapi ya untuk pertama kali dulu ya jelek-jelek gitu. Itu sih. Kebetulan ada salah, kan aku iseng nih tak post ke story WA lah sama Instagram itu, terus ada salah satu temen follower gitu nanyain itu apa sih. Nah, kan habis nanya resin itu apa sih. Nah, terus dia mau beli itu ternyata. Itu sampai jual lah, dari situ mulailah posting, tapi ya cuma posting story gitu. Jadi udah di situ tuh udah melihat peluang usaha nih gitu? Iya, soalnya kan dari situ kemudian ada beberapa produk yang laku juga. Jadi awalnya dari situ. Nah, kenapa namanya kayaknya Asto Usrep ya? Dulu itu pertama itu Asto Usrep, tapi sekarang sudah ganti kan Asto ID. Kata Asto itu dari bahasa Jawa alus. Asto kan artinya tangan. Nah, kita di kerajinan itu kan yang paling utama kan tangan. Nah, dari situ aja sih. Kalau Usrep yang sama dulu itu, Usrep itu dari kata yang gak mau berhenti gitu, gak mau diem. Jadi ngapain aja Usrep itu. Dari situ sih namanya Asto Usrep. Jadi dari melihat usaha peluang itu, udah mikir ke depannya ini usahanya bakal dilanjutin, terus kayak atau cuma mikir dijalani aja saat itu, atau udah punya pemikiran dijalani sambil ada strategi ke depannya gitu? Untuk awalan dulu ya ada sih strategi, tapi lebih tepatnya itu kayak strategi jangka pendek deh. Yang penting laku gitu awalnya. Itu berjalan lama itu. Ya waktu aku cuman garap ini pesanan aja. Itu 2020 dari awal itu sampai 2023 awal. Nah, itu sebelum ke Bali belajar pertama buka lapak yang lapak itu. Sebelumnya ya berjalan aja ya, cuma laku pesanan doang itu. Dan kemudian habis dari situ kan dari Bali banyak ada evaluasi, ada ide-ide terutama ide-ide dari teman jualan yang lain sih, kompetitor juga itu. Nah, terus di situ banyaklah strategi untuk kedepannya, kayak nyiapin motif, terus cari segmen pasar di mana, terus cari tempat jualan, tempat lapak itu di mana. Itu sih mulai menggali itu lah tentang itu, mulai terjun secara ya lumayan serius gitu. Kan di 2020 sampai 2025 sekarang kan ada masa COVID pandemi gitu ya. Nah, itu tuh gimana sih strateginya biar Asto ini tuh tetap eksis gitu? Malahan Asto ID ini, Asto Usrep ini pertama itu ya gara-gara pandemi juga. Kan salah satu temanku, aku kan baru lulus nih, ya kayak wajar lah aku sampai dulu sebelum kepikiran Asto. Nah, temanku itu gitu 2020 itu dia keluar dari kerjaannya ya karena COVID itu malah yang jadi awal dari usaha ini. Berarti dari COVID akhirnya timbul usaha ini gitu ya? Kan temanku kan bingung tuh mau ngapain ini itu, terus berdua lah kita bahas ide itu.
Kalau gitu targetnya Asto ini tuh siapa sih gitu? Kalau target itu tergantung usia sih. Makanya kita itu ada 3 tema. Yang pertama cuteness itu dari umur 15 sampai 20 lebih fokusnya ya. Untuk umur 20 sampai 30 itu kita ada nature yang kayak alam-alam gitu. Itu biasanya umur segitu. Nah, untuk 30 sampai 40 itu lebih ke luxury. Kita main batu-batu, terus kita main stainless steel, bahan-bahan besi, lantai kayak gitu. Berarti targetnya banyak ya dari kalangan umur berapapun. Ini lebih ke cewek apa ke cowok? Kalau kita sih dari motif ya, terutama motif itu lebih ke cewek. Ke cewek. Iya, karena kan itu tadi 3 tema itu luxury, cuteness, sama nature. Kalau nature itu kan cowok cewek, Iya. unisex. Kalau yang 2 ini kan cewek lebih condong ke cewek. Makanya kan paling banyak motif kita di Jadi cewek. target utamanya dari Asto ini cewek. Iya bisa dikatakan gitu ya. Itu lebih fokus jualannya tuh gimana? Kalau sekarang sih ya, itu kita masih event-event terus segmen wisata yang nomor 2. Segmen wisata kita ke Bromo itu yang pasti itu weekend, tapi kalau ada long weekend gitu kayak hari raya nih, terus Idul Adha gitu, tahun baru kita bisa full Senin sampai Minggu, lihat jadwal, dilihat hari-hari apa kita lakukan itu. Kalau di event-event kita, event itu yang pasti itu yang sering itu masih di kota sih. Kalau luar kota itu mungkin beberapa kota di Jawa Timur aja. Terus kalau ke luar pulau itu yang pasti kita cari info, cari lapak itu di Bali. Soalnya kan Bali kayak Ya, tempatnya. ya wisata kan. Soalnya kita produknya lebih ke wisata sih sebenarnya awalan itu. Yang nature itu malah pertama kali tercetus motif itu nature lah. Misal ada ide baru itu proses pengembangannya itu kayak gimana sih Mas? Untuk ide baru itu tergantung event sih. Kayak misal kita ada event nih di salah satu kota. Nah terus event tersebut memiliki apa ya, kayak event-event kan banyak nih event yang bertema gitu loh. Nah tema itu kita sesuaiin dari kita sesuaiin produk mana yang kita perbarui kayak gitu. Kayak misal di Malang ada event kayak ini kayak dulu gitu. Nah kita langsung eksekusi, cari terus motif-motif referensi produk-produk yang needs sama ibu-ibu gitu. Jadi produknya ini menyesuaikan sama event yang kita Iya, iya. Kayak ada event, terus kita tahu nih event ini segmennya kayak ini ibu-ibu kayak kopi gitu. Nah kita bikinlah produk yang ada karakter-karakter gitu, masuknya ke fitness yang lucu-lucu gitu. Makanya gitu. Untuk pengambilan keputusan strategi biasanya tuh pertimbangannya tuh apa sih Mas? Simple sih, kayak ada seperti ini, kayak ada ide gitu ya, kan itu dipertimbangkan, banyak ini dikes atau enggak nih, gitu. Kan maksudnya kan harus dipertimbangkan secara matang, apalagi kan di situ kan modal juga kan yang bikin taruhan, yang buat taruhan itu, ya simple aja kita diskusiin gimana antara iya apa enggaknya, kita cocokin aja. Apa sih tantangan terbesar yang pernah Asto ini hadapi, apa sampai pernah kepikiran untuk berhenti? Kalau tantangan dulu yang kayak penting itu pertama itu waktu kita masih segmennya tempat jualannya di Bromo sih, kan kita belum ke event, belum ke yang lain itu di Bromo. Nah di Bromo itu kan kita berhalangannya itu sama cuaca kan ekstrim kan di sana. Nah itu kayak pengunjung sepi, terus buat jalan ke sana itu hujan terus kan, kayak waduh enggak nih kalau hujan berangkat gitu loh, jalannya kan ekstrim juga. Itu sih beberapa bulan tuh kayak aduh enggak ada pemasukan, apalagi dulu keuangan kan masih belum ditata gitu. Jadi kalau habis gitu kan pertama dulu itu sih. Untuk tantangan sekarang jangka panjangnya itu lebih ke ini sih, skill. Ya terus daripada skill itu ada juga di digital kan, semua era digital kan sekarang, apalagi kerajinan kayak gini itu bisa dibuat dengan digital kayak di desain 3D itu sih tantangan itu. Nah, kalau dari strateginya Asto sendiri kan sekarang era digitalisasi. Nah, apa sih yang udah dilakuin Asto ini? Yang udah dilakuin sih, kita sekarang lebih ke fokus pada dunia branding sih, itu sih yang difokusin. Tapi ya itu sekali lagi ya skill itu, soalnya kan dunia itu kan benar-benar rumit ya, kayak konten pilar, terus ads gitu kayak wow gitu. Asto selain memproduksi produk aksesoris itu, produknya itu apa lagi sih? Kita juga ada mahar. Ya mahar itu kita mainnya pesanan. Nanti kayak open PO. Iya, kan soalnya masuk ke custom kan. Kita kan selain ada stok, kita juga main custom kayak pengen gimana nih, ya, customer bisa request itu ada mahar.
terus ada furniture kayak gini. Nah ini ada furniture kaca. Ada furniture. Produk furniture-nya. Kalau ini kita nggak produksi banyak sih, cuma kita di customer. Jadi customer request minta bikin apa dari sini itu dibikin di pantai, dengan motif kayu sama Enggak ada iya ini. kan. Di pantai. Sulit mana bikin yang furniture ini atau yang perhiasan? Sebenarnya sih relatif ya, tergantung motifnya juga. Kalau kita bikin aksesoris motif kecil tapi kita untuk desain 3D itu agak susah. Berarti Ya, tingkat pilihannya. ya tergantung motif itu. Kayak kalau motif besar ini tapi motif-motifnya sederhana gini, ya gampang aja. Itu cuma habisnya sedikit lebih banyak. Biar luas, apa sih harapan terbesarnya buat Asto ID ini ke depannya? Untuk harapan terbesar sih ya pengen banyak dikenal, nggak dikenal di dalam negeri aja, tapi terkenal di ya mungkin ikut-ikut event di luar negeri lah, kayak gitu sih. Ya kan semakin luas kan ya semakin kita bisa berkembang, ketemu orang-orang baru, dapat ide-ide baru, gitu eksekusi itu sih. Keberhasilan Asto ID bukan hanya karena keindahan produknya, tetapi juga karena strategi bisnis yang jelas dan konsisten. Dari cerita inspiratif Asto ID, UMKM asal Malang ini membuktikan bahwa kreativitas, konsistensi, dan strategi yang tepat bisa membawa sebuah ide sederhana menjadi bisnis yang bermakna. Semoga dari kisah ini bisa menjadi motivasi untuk kita yang sedang merintis usaha atau baru memulai perjalanan. Jangan lupa terus dukung UMKM lokal seperti Asto ID, karena dari hal-hal kecil bisa lahir perubahan yang besar.